Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan lagi kesempatan yang begitu indah, cuaca yang begitu indah sehingga Bapak Ibu tidak terhalang untuk datang beribadah pada hari ini. Kita sudah mengalami suasana baru dalam rumah ibadah kita, dan ini semua adalah karena kecintaan kita sama Tuhan. Amin. Kita wujudkan lewat buah-buah dari tangan kita berikan untuk Tuhan lewat pekerjaannya di tempat ini. Dan apa yang kita perbuat, saya percaya Tuhan akan memakai kita lebih lagi untuk kemuliaannya di kota Parapat ini. Haleluya. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah dengarkan firman Tuhan tentang ciptaan baru. Ciptaan baru dari kita membahas dari satu sisi manusia, ya, dari sisi manusia. Dan kalau kita lihat dalam Alkitab, ternyata pekerjaan Allah itu adalah secara global, jagat raya. Dan anak-anak Tuhan perlu mengerti lebih lama dalam Tuhan. Kita harus semakin mengerti rencana agung Tuhan itu ternyata lintas jagat raya. Lintas jagat raya. Kalau kita sudah melihat pekerjaan Tuhan bagi manusia minggu yang lalu, sekarang kita melihat lebih skop yang lebih luas lagi. Mari kita lihat dalam Wahyu 2 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Masih kurang semangat kayaknya. Masih lihat sana sini, atas bawah. Di bagian mana tukang kurang sempurna atau bagaimana? Ya, mari kita lihat. Kita baca sekali lagi 2, 3 ya. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Amin. Dikatakan dalam kitab Wahyu, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, termasuk manusia. Kita sudah bahas minggu kemarin, menjadi ciptaan baru. Ternyata Alkitab mengatakan, Yesus berkata segala sesuatu. Kenapa? Ada apa dengan ciptaan yang lama itu? Sehingga segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ternyata saudara-saudara, ada pembaharuan yang Tuhan sedang kerjakan di jagat raya ini. Ngapain kita bahas jagat raya? Kata-kata pikir kita. Orang saya ulangi pan apa merek, beri dulu kata. Saya pernah mendengarkan komentar begitu ya. Orang ulangi bisa mintai.
Kutur mana jadi jamitai, baru perlu nabi. Nah, perlu nabi kita kali ini kita bicara tentang secara lengkap tentang karya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Posmarohatta pasti ada boras di sini. Posmarohatta, boleh. Pasti Tuhan pelihara kita. Tapi kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena ini adalah masa depan kita. Nah, jadi saudara-saudara, lihat, bereng, aku menjadikan segala sesuatu. Dan kalau dikatakan segala sesuatu baru, diteguhkan dengan perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi ternyata benar-benar Tuhan mengerjakan semuanya. Mengapa? Apa sebabnya? Sedikit banyak kita sudah tahu, khususnya tentang manusia itu. Apa sebabnya? Dia diciptakan baru. Tetapi untuk semuanya itu kenapa dia ciptakan baru? Nah, kita lihat bagian ini ya. Jadi tema firman Tuhan sejajar dengan firman Tuhan minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu adalah menjadi ciptaan baru, tetapi kita berfokus kepada manusia itu. Sekarang kita segala sesuatu menjadi baru. Segala sesuatu menjadi baru. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, bagian yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau kita baca ini langit dan bumi. Jadi bumi itu kita anggap seimbang besarnya dengan langit. Karena kita ada di bumi ini. Tetapi kalau yang dimaksud dengan langit itu Bapak Ibu dalam bahasa Ibrani disebut Shamaim ya. Di dalam bahasa Yunani Uranos. Itu langit itu 3 tingkat, yaitu langit yang ada atmosfernya, kemudian langit yang ada matahari, bulan, bintang, planet-planet, galaksi dan lain sebagainya. Kemudian langit yang ketiga, tempat Allah. Nah, jadi kalau satu kata langit, nah pikiran kita kan ini, ya, ternyata sudah di situ segala planet-planet. Jadi kalau saya pernah menonton sebuah film, saya tidak habis pikir kenapa Tuhan itu menciptakan manusia menaruh di sebuah tempat di bumi yang sangat kecil. Temuan-temuan sekarang itu luar biasa Bapak Ibu. Dia pakai teropong, melihat sejauh mana teropong ini bisa menangkap isi dari jagat raya ini. Ternyata satu titik itu, saudara-saudara, itu adalah sebuah galaksi. Satu titik. Dalam galaksi itu ada banyak planet-planet dan miliar galaksi. Wah, ini nggak masuk akal. Miliar galaksi. Makanya Bapak Ibu kalau nonton TV, misalnya TV TV ada yang membuat tentu National Geographic, itu Bapak Ibu lihat. Gak bisa saya bayangkan gimana. Karena saya ini waktu SMP saya penggemar tentang tata surya. Jadi saya ketika ada
teknologi yang secanggih ini menolong untuk melihat lebih jauh lagi. Kalau di SMP kan dipelajari ya planet-planet, Mars, Merkurius dulu ya, Merkurius, Mars, Bumi, Venus, Jupiter dan lain sebagainya. Hanya itu kan. Ternyata miliar. Sampai siapa itu Stephen apa itu? Hawkins ya. Dia nggak percaya sama Tuhan. Dia menganggap bahwa semua galaksi ini ternyata sedang berputar kepada sebuah lubang hitam cacing. Ternyata itu berputar. Mungkin nggak masuk pikiran kita dan nggak perlu mungkin ya. Tapi saya ingin mengatakan di TV itu dibuat perbandingan ya. Setelah ini bumi lalu ditinggalkan lebih jauh lagi. Terus wah, benar kata Alkitab. Bumi itu bagaikan setitik bumi. Dan di dalam bumi itu diciptakan manusia. Diciptakan dewa. Jadi tak terselami, tak terpikirkan. Makanya saya pikir pantas banyak orang menjadi ateis. Pantas banyak orang gak percaya sama Tuhan. Karena itu bumi itu terjadi dengan sendirinya. Semua galaksi itu terjadi dengan sendirinya. Kalaupun ada manusia di bumi, bisa saja di planet lain ada sejenis kita. Makanya sekarang ada pencarian apa? Makhluk angkasa luar. Jangan-jangan di sana masih ada makhluk lain. Karena dilihat bumi itu begitu kecil. Untuk apa miliar benda-benda ini? Masa nggak ada penghuninya? Masa hanya di bumi begitu? Dan manusia itu begitu penasaran. Tetapi Alkitab hanya membukakan bagi kita sedikit. Jadi kalau kita memikirkan tentang Tuhan, wow, bodoh sekali manusia itu ya untuk melawan Tuhan. Bodoh sekali manusia itu berkata Tuhan tidak melihat aku. Itu yang Tuhan katakan kepada dalam Mazmur. Kenapa engkau berkata hai aku? Tuhan tidak melihat aku. Tuhan tidak membela aku. Tidakkah engkau tahu, katanya, Dia yang menciptakan segalanya. Masa Tuhan tidak melihat kau? Jadi kalau kita lihat pada mulanya Allah menciptakan langit, ternyata jauh lebih banyak lagi di dalam satu kata ini daripada di sini. Jadi Tuhan telah mengatur begitu hebat. Lalu kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 4. Coba Bapak Ibu baca satu-satu ayat. Misalnya Kolak ayat 4, ayat 10 Matthew, ayat 12 Kiel, ayat 18 oke, ayat 21, ayat 25 dan kepada budak Joyce ayat 21, ayat 25 kalau tidak saja kita berapa lagi berbudaya. Siapa sih Linda ya, ingat ya, biar cepat-cepat ya. Ayat 31 satu lagi sih sorry ya di center ini ya, ayat 31 ya, silakan mulai kita perhatikan apa yang dikatakan Tuhan di sana. Silakan. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu Allah menamai yang bersih darat dan sempurna air itu dinamai laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Terus Karena itu menimbulkan terus mudah segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Yang keras ya, pastikan bahwa semua jemaat dengar. Ayat 18. Dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dan gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1:21, maka Allah menciptakan binatang binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang berenang, yang berkeliaran dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lanjut. Kejadian 1 ayat 25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah melihat semuanya itu baik. Terus Ayat 26, berfirmanlah Allah, semoga kita menjadikan manusia menurut gambar dan serupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas bumi dan atas segala binatang melata yang berlayar di bumi. Terus iya. Terima kasih. Jadi Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi semua yang diciptakan di langit dan di bumi baik. Kata baik ada 3 dalam Alkitab, dalam bahasa Yunani. Ya, perlu juga dengar ya supaya baik begitu. Sedikit-sedikit kita perlu kedalaman dari teks firman Tuhan. Baik yang pertama itu eu. Dari kata eu itu datang evangelion, evangelis, Injil. Ya, eu. Yang kedua adalah kalos. Dan kata yang ketiga adalah Gabi lupa. Karena ini nggak dipersiapkan, tapi tiba-tiba ingat. Ada yang tahu? Kamu memulai lah, kamu mau mentasar. Kok bisa lupa hilang tiba-tiba? Jadi maksudnya adalah eu ini baik menurut Tuhan. Yang kedua, baik berhubungan dengan karakter. Ya. Yang ketiga, baik berhubungan dengan keindahan. Jadi kalau baik tidak seperti baik menurut kita, tetapi dikatakan Allah melihat semuanya itu baik. Baik menurut Tuhan, juga dari sisi kualitas baik, juga dari sisi keindahan baik. Jadi lengkap baiknya. Ada kan kita kadang-kadang baik begitu, ya tapi baik dari sisi keindahan, tapi kualitasnya enggak. Ada baik, tapi baik menurut kita, menurut Tuhan tidak. Ini baik lengkap semuanya. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi sempurna diciptakan Allah. Jadi yang pertama kita lihat Bapak Ibu, pada mulanya semuanya baik. Namun yang berikut kita lihat, manusia juga demikian. Dalam Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, kita sudah lihat ini minggu kemarin. Jadi Allah khusus tentang manusia, Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa. Jadi Alkitab konsisten untuk menjelaskan
segambar dan serupa sampai ke dalam perjanjian baru. Karena memang manusia itu diciptakan segambar dan serupa, dan di dalam perjanjian baru nanti segambar dan serupa dengan Yesus. Jadi saudara-saudara, itu cara berpikirnya Tuhan, dan itulah jalan ceritanya. Jadi supaya kita tahu kenapa dalam perjanjian baru Tuhan buat begini, Tuhan buat, kenapa diminta kita menjadi segambar dan serupa dengan Dia, ada apa? Karena memang dari awal demikian. Nah, kenapa? Ada apa di pertengahan rupanya sehingga perlu lagi diciptakan menjadi baru. Jadi saudara-saudara, kemudian dikatakan menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya apa? Mereka berkuasa. Berkuasa artinya mereka itu memerintah. Memerintah berarti ada sebuah kerajaan. Ya, kerajaan. Makanya ada, kalau dalam perjanjian baru seringkali disebut kerajaan Allah, kerajaan Allah. Injil kerajaan Allah ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Kemudian Yesus memberitakan kerajaan Allah, Rasul Paulus memberitakan kerajaan Allah, dan dalam kitab Wahyu akhirnya ada kerajaan 1000 tahun. Ternyata dari Kejadian sampai Wahyu, ini kerajaan ternyata yang sedang Tuhan ingin perluas di dalam bumi. Tuhan ingin perluas kerajaan yang tidak terlihat itu, Tuhan ingin perluas sampai ke bumi. Dan yang berkuasa di bumi adalah harus segambar dan serupa dengan Dia, yaitu manusia. Jadi Tuhan berpikir bahwa yang menguasai bumi adalah manusia, yang menguasai jagat raya dan makhluk-makhluk surgawi yang tidak kelihatan adalah Allah sendiri. Jadi untuk memerintah harus segambar dan serupa. Nah, seberapa penting ini bagi kita? Ini penting. Nah, sedikit demi sedikit mari kita izinkan dulu kita masuk kepada pengajaran ini. Amin, Bapak Ibu. Sedikit demi sedikit, ya. Ternyata dari awal itu kerajaan, dan akhir zaman juga dalam kitab Wahyu kerajaan. Seringkali kan dalam perjanjian baru kita abaikan kata-kata ini. Banyak sekali. Yohanes Pembaptis pun demikian, rasul-rasul Yesus Kristus pun demikian. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dia memberitakan kerajaan Allah. Yohanes Pembaptis telah keluar dari padang gurun, dia memberitakan kerajaan Allah. Semuanya ini luput dari perhatian kita, karena fokus kita apa? Manusia kita. Dan pada akhirnya ada upah kerajaan. Jadi ada evangelium itu ada dua, ya, Injil kerajaan dan Injil keselamatan di dalam Yesus. Jadi saudara-saudara, mari kita lihat ini. Ternyata untuk menjadi berkuasa harus punya miniaturnya Allah. Siapakah itu? Manusia. Jadi segala yang serupa dalam arti sederhana adalah orang ini yang akan berkuasa itu harus punya miniaturnya Allah, yaitu Esa. Manusia itu Esa, ya Bapak Ibu. Tritunggal, 3 dalam 1. Kemudian dia itu sifatnya kasih. Allah itu kasih. Kemudian Allah itu kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, katanya. Kemudian kekal. Tetapi semua yang
kekudusan, kekekalan, sirna semua, hancur, porak-poranda. Gambar Allah yang ada pada manusia itu hilang semua. Jadi saudara-saudara, manusia itu diciptakan segambar serupa. Jadi betapa hebat kita ini sebenarnya Bapak Ibu. Betapa luar biasa kita ini adalah miniaturnya Allah, duplikatnya Allah. Dari mana kita tahu informasi ini? Dari kebenaran. Dari kebenaran. Hanya Alkitab yang bisa memberitahu dari mana manusia itu, untuk apa manusia itu, dan kemana manusia itu. Sementara agama lain enggak ada. Enggak ada. Hanya hayal. Tapi Alkitab menjelaskan. Jadi saudara-saudara, saudara saya itu hebat, ya, hebat luar biasa. Duplikatnya Tuhan, miniaturnya Tuhan. Makanya dikatakan oleh ketika Yesus berkata, "Aku anak Allah," lalu orang Yahudi keberatan. "Apa anak Allah?" Lalu Yesus bilang, "Kenapa kamu heran? Bukankah Alkitab mengatakan bahwa kamu adalah Allah juga?" katanya. Allah kecil artinya maksudnya, karena kita ini duplikatnya Tuhan. Untuk memerintah harus segambar dan serupa, tetapi semuanya sirna, hilang. Kita dibunuh oleh iblis. Kemudian saudara-saudara kita lihat Kejadian 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, apa dikatakan? Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Berhentilah ia dari segala. Nah, segala itu tadi langit, bumi. Di dalam langit itu ada miliar dan ada makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Jadi Bapak Ibu, jangan kita berpikir bahwa yang terlihat ini saja ciptaan. Enggak. Makhluk-makhluk yang tidak kelihatan jauh lebih banyak daripada yang terlihat. Ada banyak. Ada malaikat, ada kerub, ada serafim, ada tahta-tahta katanya, itu makhluk juga. Makhluk-makhluk surgawi yang tidak terhitung jumlahnya. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dalam Yehezkiel 28 ayat 13 sampai 17, mari kita ikuti. Semuanya jadi rusak. Yehezkiel 28 ayat 13 sampai 17, ada sesuatu yang terjadi di kerajaan langit. Jadi kalau kita langit, bicara tentang langit, itu dalam bahasa Indonesia sorga. Jadi kata langit dan sorga itu dalam bahasa aslinya sama, ya, Uranus. Jadi kalau kita bicara tentang sorga, itu bisa saja yang dimaksud adalah alam ini, atmosfer ini. Tetapi sorga tempat tahta Allah itu langit yang ketiga. Langit juga namanya. Sorga pertama, sorga kedua, sorga ketiga. Mungkin dasar dari terus ini atau semak. Nah, Yehezkiel 28 ayat 13 sampai 17, mari kita perhatikan. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga. Engkau ini siapa? Yaitu malaikat yang hebat, yang luar biasa. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala permata yang berharga, yaspis, perak,
krisolid dan diasmis hijau, permata virus, krisopros dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dengan kerub yang berjaga. Kerub yang berjaga. Jadi ini malaikat yang satu ini katanya diberikan tempat dekat kerub yang berjaga. Kerub itu adalah malaikat yang sayapnya 6 dan wajahnya itu bagi manusia seperti serang. Kalau terjemahan lain dikatakan kuberi tempatmu di tempat malaikat yang seram. Begitu. Artinya begitu begitu menakutkan untuk mengkawal engkau ini. Artinya ada yang membackup dia. Di Gunung Kudus Allah engkau berada dalam dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Jadi engkau ini kita sebutlah Lucifer yang seringkali kita kenal. Dia itu berada di tempat yang mewah. Dia berjalan ke sana, berkilau-kilau. Itu adanya di langit, di surga. Kemudian, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Sejak hari penciptaan semuanya sempurna. Engkau tidak bercela, katanya. Lalu dikatakan, sampai terdapat kecurangan padamu. Ternyata ada masalah. Masalahnya bukan pada pencipta, tetapi pada ciptaan itu sampai terdapat kecurangan. Nah, ayat ini pun seringkali saya dalam diri saya. Engkau itu adalah orang baik, ya, pendeta begitu. Engkau orang baik sejak masa penciptaan sampai terdapat kecurangan padamu. Kita tidak inginkan ini sampai terdapat kecurangan. Awalnya diciptakan bagus, dipanggil dengan bagus, tetapi di tengah jalan terdapat kecurangan. Itulah Lucifer ini. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa, maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga, membinasakan engkau dari tengah-tengah batu yang bercahaya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah nonton film animasi tentang kerajaan, bagaimana keindahan dari raja itu, makhluk-makhluk itu menari dari sana ke sana ke batu yang bercahaya, ke sana ke sana. Bisa dibayangkan? Begitu indah, begitulah Lucifer ini sejak awal. Ada yang mengkawal, yaitu kerub. Ternyata yang mengkawal ini akhirnya, saudara-saudara, membinasakan engkau dari tengah-tengah batu bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi samarakmu. Ke bumi kau lempar, kepada raja-raja kau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Ya, itulah malaikat yang jatuh tadi yang kita lihat. Ini tadi, ini. Dijatuhkan ke bumi. Jadi ketika malaikat ini bermasalah, ternyata itu terjadi sesuatu di jagat raya. Terjadi sesuatu di tatanan yang telah Tuhan atur. Makanya pemulihan Yesus Kristus itu bukan hanya saudara-saudara menyelamatkan manusia dari dosa, tetapi menetralkan semua apa yang sudah kacau. Makanya pada akhirnya setelah semuanya itu ditaklukkan oleh Yesus, lalu dia menyerahkan kepada Bapa. Artinya Yesus berjuang untuk menetralisir semuanya itu. Jadi ketika terjadi pemberontakan ini, ternyata langit itu gonjang-ganjing katanya. Langit itu
Di dalam langit itu kan ada makhluk-makhluk juga, peredaran planet juga. Itu berdampak, Bapak Ibu, berdampak. Nah, kita lagi. Sementara bagi manusia itu sendiri apa yang terjadi? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi bukan hanya jagat raya ini yang mengalami kerusakan. Manusia itu dilemparkan ke Taman Eden, ya. Dan kalau sekolah minggu lihat di film Superbook, manusia itu digoda oleh iblis sampai kepada makhluk miniaturnya Allah menjadi rusak. Semuanya jadi rusak. Kira-kira bagaimana pikirannya Tuhan? Bagaimana perasaannya Tuhan? Semuanya ternyata berdampak. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kita lihat. Setiap orang yang percaya pada Yesus, kita sudah lihat ini kemarin, diciptakan dalam Kristus Yesus. Akhirnya kita manusia diciptakan baru, kita diciptakan ulang. Padahal Allah sudah berhenti di hari yang ke-7. Berhenti artinya bukan karena dia capek, tetapi sudah selesai. Kan? Misalnya ketika Tuhan ciptakan harimau, ya sudah selesai. Kemudian harimau tinggal berkembang biak. Tuhan ciptakan ayam, akhirnya ayam tinggal berkembang biak. Artinya sudah ada semua. Ayam, telur, ayam, telur, ayam, telur, ayam, telur terus. Kemudian makhluk, semua makhluk begitu. Manusia juga demikian. Ketika diciptakan manusia, tinggal berkembang biak. Diciptakan harimau, tinggal berkembang biak. Jadi semua sudah lengkap. Tidak ada ciptaan yang tambah. Manusia tinggal berkembang biak, berkelanjutan. Berkembang biaklah, kata Tuhan. Semua sudah selesai. Ciptaan semua sudah komplit. Bahkan makhluk-makhluk surgawi sudah selesai diciptakan. Dan makhluk-makhluk yang ada di dunia sudah selesai. Berhentilah dia dari tahapan penciptaan. Tahapan penciptaan selesai. Tetapi Allah harus bekerja lagi menciptakan ulang manusia itu. Dia tidak berhenti. Dia tidak berhenti untuk menciptakan manusia itu. Dia bekerja terus, bekerja terus, bekerja terus. Bagaimana dengan alam? Kolose 1 ayat 20. Perhatikan ini Bapak Ibu. Di sini kita lihat segala sesuatu tadi dalam kitab ayat pertama yang sudah kita baca. Dan oleh Dialah Yesus, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga atau di langit. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi Yesus Kristus itu ternyata lingkup pendamaiannya itu lingkup jagat raya. Dia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, karena semuanya itu sudah rusak, bermasalah, termasuk manusia. Khusus tentang manusia, kita diciptakan baru. Sementara jagat raya ini, Alkitab mengatakan dalam Wahyu 21:1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Bapak Ibu perhatikan, Allah itu begitu menyatakan dengan lengkap
di Alkitab. Kalau dalam kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi ini sudah rusak, sudah tercemar oleh karena dosa. Jadi dosa itu berdampak sampai kepada alam semesta. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Berlalu artinya hilang. Nah, jadi kalau dalam ilmu fisika ya, atau ilmu kimia bagi anak-anak kita yang membidang itu. Jadi misalnya kalau ini dibakar, menurut kita kan hilang kan? Tapi menurut ilmu fisika nggak hilang, hanya perubahan bentuk, perubahan wujud. Misalnya kertas kita bakar, nggak beda itu kobe sampai nggak beda dia sedih. Tapi menurut ilmu fisika dia nggak hilang, hanya perubahan wujud, perubahan bentuk. Dia berubah wujudnya. Tetapi di sini dikatakan bumi yang pertama telah berlalu. Di sini maksudnya benar-benar dari sisi fisikanya benar-benar dia hilang, nggak ada, bukan perubahan wujud, bukan perubahan wujud, bukan perubahan bentuk seperti benda-benda yang ada. Karena Alkitab mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, dia yang memulai, dia yang akan mengakhiri. Hanya Allah yang menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Dan hanya Allah yang bisa membuat yang ada itu benar-benar tiada. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Jadi jangan main-main sama Tuhan. Dia menciptakan dari kekosongan. Dan dia juga yang hanya dia yang bisa membuat betul-betul jadi kosong. Tidak ada begitu. Kalau kan hanya sebuah angka nilai gitu kan. Ini benar-benar tidak ditemukan jejaknya. Tidak ada. Dia membuat langit baru, bumi baru. Orang sebut, Pendeta Erastus Sabdono sebut itu istilah LB3. Jadi kalau dikatakan LB3, langit baru, bumi baru. Kenapa? Karena yang pertama sudah rusak. Jadi dunia ini bukan tempat kita, Bapak Ibu. Ini akan dibakar oleh api. Makanya dikatakan simpanlah hartamu di surga, minyak dan karat tidak merusakkannya. Karena ini sementara. Tapi wujud dari iman kita tunjukkan lewat pekerjaan Tuhan. Amin. Lewat menolong orang lain. Untuk hal-hal yang kekal sifatnya. Ini nanti akan hancur ini gereja kita kalau sudah waktunya. Tetapi apa yang kita buat itu kita membuatnya di kerajaan Allah. Satu waktu kita akan jumpa di sana. Karena memang ada langit baru, bumi baru. Langit di mana ada tatanan tata surya, galaksi yang bagus, yang baik menurut Tuhan. Jadi ini Alkitab mengatakan langit akan digulung seperti kertas. Itu kata Tuhan. Dan bumi juga. Semuanya Tuhan ubah. Kenapa? Karena dosa itu tadi, baik malaikat, baik manusia. Ternyata Tuhan tidak sayang-sayang ini semuanya. Untuk memberi satu pulau saja itu konglomerat. Tapi Tuhan gulung semua berikan kertas. Makanya mulailah berpikir tentang apa? Surga itu. Bukan berarti kita nggak menghargai apa yang ada, bukan berarti begitu, enggak. Tapi kita ini ada di dua kewargaan, kewargaan surga dan kewargaan bumi. Tapi jangan abaikan kewargaan surga, karena di sanalah kita menghabiskan semua waktu kita. Kita balik 80 tahun di sini.
Ini Tuhan ubah langit baru, bumi baru. Jadi ternyata lihatlah, aku menciptakan segala sesuatu menjadi baru. Nah, orang-orang yang lahir baru inilah yang masuk ke langit baru, bumi baru. Jadi kalau orang yang lahir baru, orang yang diciptakan baru, gak bisa masuk ke sana. Makanya sebelum masuk ke sana, Tuhan bekerja mengubah, menciptakan ulang manusia itu. Tuhan mengerahkan semua apa yang Dia punya untuk manusia itu semakin serupa segambar dengan Allah. Itu rencana agung Tuhan. Sebenarnya orang yang dalam Tuhan itu luar biasa, berbahagia, bangga, bersyukur. Kenapa kita nggak pernah bersedia pikiran kita memikirkan ini, tidak bersedia diri kita untuk mendengarkan ini? Karena kita fokus dengan apa? Kebutuhan, fokus dengan dunia ini, fokus dengan diri kita. Kita tidak melihat rencana agung Allah itu yang luar biasa. Kalau kita melihat ini semua, wah, terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini? Siapakah aku? Dan jangan khawatir Bapak Ibu. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu khawatir. Burung di udara dipelihara, bunga di padang Dia hiasi, apalagi kamu anak-anak Bapa, katanya. Dengan alasan itulah Dia bilang kepada kita, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Dialah Bapa kita, Dialah pencipta segala sesuatu. Jadi semakin kita memahami tentang karya Allah ini, keselamatan yang Tuhan kerjakan ini, dan masa depan yang Tuhan siapkan, kekhawatiran itu akan sirna. Makanya dalam kitab Ibrani dikatakan, orang-orang yang beriman itu terus berjalan. Mereka punya kesempatan untuk kembali, tetapi mereka memilih untuk tidak kembali. Mereka terus berjalan karena mereka mengharapkan sebuah tanah air yang sifatnya kekal. Jadi kalau kita memikirkan sifatnya tanah air yang kekal itu, saudara, kekhawatiran saudara dalam hidup ini akan hilang. Rasa takut saudara akan hilang. Dan ketika kita mempercayakan diri pada apa yang Tuhan telah sediakan di hari akan datang, ternyata Tuhan juga akan mencukupkan kita, kebutuhan kita, sandang pangan kita, karena kita adalah anak-anaknya. Amin. Tuhan akan mencukupkan. Surga saja diberikan, dirinya sendiri diberikan. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan kebutuhan kita? Bagaimana mungkin Dia tidak memelihara kita? Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi anak-anak Tuhan itu sebenarnya orang-orang yang tenang di dalam Allah. Bukan orang yang cuek, tenang di dalam Allah, karena dia mempercayakan Allah, karena dia tahu seberapa kuat Bapaknya. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, mari kita nyanyikan nyanyian ini. Pemain musik silakan datang ke depan. Tuhan bekerja terus dalam hidup kita. Dia mempersiapkan sebuah tempat bagi kita, itu untuk kita. Sasaran Tuhan itu manusia. Jadi Tuhan ciptakan semuanya itu hanya untuk kepentingan manusia dan untuk kemuliaan. Dan karena itu Bapak Ibu jangan pernah khawatir, jangan pernah cemas. Semakin saudara memikirkan kehidupan ini, saudara akan stres. Biarlah firman Tuhan ini memenuhi pikiran saudara, bahkan ketika saudara di tempat tidur, saudara renungkan. Tuhan akan datang mengunjungi kita, menjamah kita, menguatkan kita. Amin. Ini
menghibur banyak orang-orang Kristen di seluruh dunia karena anugerah Tuhan